Baik, terima kasih. Pengertian echinodermata. Yang pertama itu pengertian echinodermata. Yang kedua, karakteristik echinodermata. Yang ketiga, klasifikasi echinodermata. Yang keempat, ciri morfologi echinodermata. Yang kelima, fisiologi echinodermata. Pengertian echinodermata pada umumnya merupakan hewan sesil, tetapi ada juga echinodermata yang bergerak dengan lambat. Hewan echinodermata memiliki simetri tubuh radial. Echinodermata merupakan hewan tripoplastik selomata. Pada permukaan tubuh echinodermata terdapat duri atau echino yang berarti landak dan derma yang artinya kulit. Selain kulitnya yang berduri, hewan ini juga mempunyai ciri dengan jumlah organ tubuh kelipatan 5. Hewan echinodermata berikut tipis menutupi ekskeleton keras yang terbuat dari zat kapur. Pengertian atau pada umumnya, echinodermata ini adalah hewan sesil yang bergeraknya sangat lambat. Hewan ini memiliki simetri tubuh radial dan merupakan hewan yang tripoplastik. Pada permukaan tubuh echinodermata terdapat duri atau echino yang berarti landak dan derma yang artinya kulit. Selain kulitnya yang berduri pun, hewan ini mempunyai jumlah organ tubuh yang kelipatan 5. Hewan echinodermata ini kulitnya sangat tipis dan menutupi ekskeleton keras yang terbuat dari zat kapur. Yang kedua itu karakteristik echinodermata. Berikut karakteristik filum echinodermata secara umum. Semua echinodermata hidup di air laut. Simetri radial atau pantaradial selalu dibagi menjadi 5 bagian. C. Tidak ada kepala. D. Tidak bersegmen. Tubuhnya memiliki banyak tabu yang berfungsi untuk bergerak dengan menangkap makanan. Semua echinodermata itu hidupnya di air laut. Berarti echinodermata ini atau hewan ini hidupnya di laut. Simetri radial atau pantaradial. Selain tidak ada kepala, hewan ini tidak memiliki kepala, tidak bersegmen. Tubuhnya memiliki banyak kaki tabung yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Echinodermata ini memiliki kaki tabung yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Tubuh ditutupi oleh epidermis yang disokong oleh skeleton yang tetap dan spina. Sistem pencernaan sederhana, beberapa di antaranya dilengkapi dengan anus. Echinodermata ini sistem pencernaannya ada anus. Rongga tubuh bersilia, biasanya luas, diisi dengan mengandung sel bebas. Amoebosit, respirasi dengan papulae, kaki tabung atau dengan pohon respirasi. Jenis kelamin terpisah. Gonad besar, fertilisasi eksternal, telur banyak, larva mikroskopik, bersilia, biasanya berenang bebas, mengalami metamorfosis stoner. Semua echinodermata hidup di laut. Sebagian besar spesies mampu bergerak dengan merangkak dan sangat lambat. Tampilan khusus anggota filum ini seluruhnya memiliki duri, tetapi di bawah kulitnya, duri dan lempeng kapurnya membentuk kerangka. Tubuhnya berkembang dalam bidang 5, memancar dari sebuah cakram pusat, di mana mulut berada di tengah. Mereka memiliki sistem peredaran air.
yang terdiri dari sederajat tabung berisi cairan pakai dalam pergerakan. Karakteristik cindor mata ini tidak ada kepala, tidak bersegmen. Tubuhnya memiliki banyak kaki, contohnya mungkin seperti duri babi, atau teripang. Semua cindor mata hidupnya di laut. Sebagian besar spesies mampu bergerak dengan beranggak sangat lambat. Karakteristik cindor mata ini, cara bergeraknya itu sangat lambat. Contohnya seperti teripang, duri babi. Tubuhnya berkembang dalam bidang 5 cm yang memancar dari sebuah cakar, di mana mulutnya berada di tengah. Mereka memiliki sistem perendara air yang terdiri dari sederajat tabung isi cairan pakai dalam pergerakan. Kita lanjut. Yang ketiga, klasifikasi echinodon mata, yaitu berdasarkan bentuk tubuhnya. Echinodon mata dikelompok ke dalam 5 kelas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kelas Archoidea. Yang kedua, kelas Holotruidea. Yang ketiga, kelas Asteria. Dan yang keempat, kelas Crinoidea. Dan yang kelima, kelas Ophiuroidea. Lanjut, ciri-ciri morfologi echinodon mata tubuh memiliki sistem saluran air, yaitu sebuah jaringan dari kanal hidrolik yang diturunkan dari organ tubuh. Sistem saluran air berfungsi untuk pertukaran gas, makan, ekskresi. Indera senorik bergerak. Sistem ini bervariasi. Kelas-kelas umum air masuk dan keluar melalui lubang saringan atau madreporite yang terletak pada ujung aboral. Air kemudian mengalir ke kanal-kanal atau kanal radial, kanal batu, dan kanal cincin, bercabang dan berakhir di tabung. Kaki tabung terdiri dari ampulla dan podium. Mekanisme kontraksi atau relaksasi dari kedua bagian ini digunakan untuk bergerak dan menempel pada substrat. Baik, ciri-ciri morfologi itu, tubuhnya memiliki sistem saluran air, yaitu sebuah jaringan dari kanal hidrolik yang diturunkan dari rongga tubuh, salon atau saluran. Air ini berfungsi untuk pertukaran gas, makan, ekskresi, indera senorik, dan bergerak. Ciri-ciri morfologi cindor mata ini seperti contohnya duri babi yang bergeraknya dengan menggunakan duri-durinya. Sistemnya bervariasi antar kelas, namun umurnya masuk dan keluar melalui lubang saringan yang terletak pada ujung aboral. Air kemudian mengalir ke kanal atau radial, kanal batu, dan kanal cincin, bercabang-cabang dan berakhir di kaki tabung. Kaki tabung terdiri dari ampulla dan podium. Mekanisme kontraksi atau relaksasi kedua bagian ini digunakan dan menempel pada substrat atau mungkin tanah-tanah. Dan bergerak dan menempel pada substrat. Sistem air ini berfungsi untuk pertukaran gas, makanan, ekskresi, indera sensorik, dan bergerak. Sistem ini bervariasi antar kelas-kelas, namun umumnya air masuk dan keluar melalui lubang saringan madreporite yang terletak pada ujung aboral. Air kemudian mengalir ke kanal-kanal, kanal batu, dan berakhir pada kaki tabung dari ampulla dan podium. Mekanisme kontraksi atau relaksi.
Dan kedua bagian ini digunakan untuk bergerak dan menempel pada kanal atau batu. Air kemudian mengalir ke kanal dan kanal cincin bercabang-cabang berakhir ke kaki tabung. Ya baik, kita lanjut. Ciri morfologi Echinodermata yaitu seperti bintang laut. Kita lanjut. Yang kelima itu fisiologi Echinodermata. Yang pertama, sistem pencernaan. Echinodermata memompa air ke kaki tabung mereka, memberi kekuatan untuk bergerak. Mereka memiliki organ sensor cahaya dan dapat mencium jalan mereka. Untuk makan, bintang laut adalah predator tangguh. Kita bisa melihat kaki tabung mereka membongkar karang dan mengeluarkan perut karang dari dalam. Sistem pencernaan pada Echinodermata ini yaitu dengan cara memompa air ke kaki tabung mereka, seperti pada duri baba yang tajam maupun dan memberi mereka kekuatan untuk bergerak. Mereka memiliki organ sensor cahaya dan dapat mencium jalan mereka untuk makan. Sistem pencernaan pada Echinodermata ini yaitu mereka memiliki organ sensor cahaya dan dapat mencium dengan jalan untuk mereka mencari makan. Binatang laut adalah predator tangguh. Kita bisa melihat membongkar karang dan mengeluarkan perut karang dari dalam. Seperti contohnya bintang laut yang bisa melihat kaki tabung mereka, yang dapat mereka mencari makan dengan menggunakan kaki tabung mereka untuk membongkar kerang dan mengeluarkan perut kerang itu dari dalam. Yang kedua itu sistem sirkulasi pembuluh air atau water vascular system, yaitu sesuatu jaringan hidrolik yang bercabang menjadi penjuruan disebut kaki tabung yang berfungsi. Pembuluh air atau sistem sirkulasinya itu jaringan hidrolik yang bercabang menjadi penjuru disebut kaki tabung. Ketiga, sistem ekskresi, sistem pencernaan yang lengkap berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang keempat, sistem koordinasi. Echinodermata bereproduksi secara seksual dan reproduksinya dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Sistem ekskresi pada Echinodermata yaitu lengkap berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresi pada Echinodermata yaitu ada memiliki alat pencernaan yang berupa mulut, kerongkongan, dan lambung, usus, dan anus. Keempat yaitu koordinasi. Echinodermata bereproduksi secara seksual dan reproduksinya dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina dihasilkan dari individu yang berbeda. Yang kelima, reproduksi Echinodermata yaitu secara seksual dan produksinya dihasilkan gamet jantan dan gamet betina dihasilkan dari individu yang berbeda. Sistem reproduksi pada Echinodermata yaitu bereproduksi secara seksual. Dalam reproduksinya dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina ini dihasilkan dari individu yang berbeda. Sistem reproduksinya itu menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Dan bereproduksi secara seksual. Dalam reproduksi ini dihasilkan gamet jantan dan betina yang dihasilkan dari individu yang berbeda. Baik, terima kasih. Kalau ada kesalahan, tolong komentar bagi saya.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.